ومداد كلماتي صلى الله عليه وسلم اللهم صل الجهاد وقرة إلى المشفع حالا صلى الله عليه وبشر الهدى والعبيد مقرر ومفردا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan paling utama mari kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di masjid bersama ini dalam acara Masjid Sa'id yang insyaallah akan di tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Al-Habib Hamid bin Ahmad Barambah dari Palembang. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabatnya, pengikutnya yang kita harapkan adalah syafaat beliau di kemudian hari. Amin. Pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan selamat datang kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Al-Habib Hamid bin Ahmad Barambah rombongan ke Masjid Muslimah yang kita cintai ini, dan juga kami yang kami hormati Bapak Ibu undangan Masjid Taklim, Masjid Muslimah yang kami hormati. Pertama-tama dan izinkan saya untuk membawakan acara ini, dan juga izinkan saya untuk membaca susunan acara Majelis Taklim Masjid Muslimah yang dihadiri, di mana tausiahnya akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Ustaz Al-Habib Hamid bin Ahmad Barambah. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Ketua Taklim Masjid Muslimah, yang keempat tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Habib Hamid bin Ahmad Barambah, nanti beserta doanya, yang kelima penutup. Marilah kita buka acara majelis ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Zulkarnain. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para habaib, para ustaz, para kiai, dan bapak ibu yang saya hormati, santri yang saya hormati, izinkan pada hari ini saya untuk membacakan doa Al-Quran.
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kedua pengurus Masjid bersama kepada Bapak Haji Abdul Chandra saat ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada malam yang penuh berkah ini. Yang kami hormati Al-Habib Hamid bin Ahmad Barakbah beserta rombongan dari Palembang. Yang kami hormati saudara seperjuangan kami, bukan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Arif Hidra, pimpinan Majelis Awabin Kota Prabu Muli beserta rombongan, beserta jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, ajengan, ustadz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, pimpinan-pimpinan ormas, tokoh masyarakat yang sudah berkenan hadir dalam undangan kami untuk mengikuti majelis akhir awal tahun di Masjid Nur Salimah ini. Ada kebahagiaan besar bagi kami takmir Masjid Nur Salimah. Alhamdulillah di pengurusan baru kami langsung ada acara besar yang ditawarkan oleh Adinda Ustadz Arif. Nur Salimah siap gak untuk menyelenggarakan acara malam hari ini? Alhamdulillah kami siap. Ada dua keberkahan yang kami rasakan di malam hari ini, Bib. Yang pertama, berkumpulnya kaum muslimin di masjid yang penuh berkah ini, insya Allah. Di majelis ilmu, majelis yang para malaikat mendoakan kita semuanya. Insya Allah kami takmir Masjid Nur Salimah ini bercita-cita masjid ini bukan hanya sekedar nyaman bagi masyarakat sekitar untuk ibadah. Kami juga kepengen masjid ini karena letaknya strategis di pinggir jalan. Kami pingin masjid ini juga nyaman bagi para musafir. Jadi insya Allah atas bantuan pemerintah Kota Prabu Muli, di belakang kami sedang membangun tempat yang nanti kami persiapkan untuk para musafir mau istirahat malam, sehingga ruangan belakang itu insya Allah 24 jam kami buka. Amin. Jam berapapun musafir datang, mau istirahat, mau makan, mau tidur, kami persilahkan. Bahkan nanti kami siapkan kopi, teh, minum gratis. Tinggal para jamaah yang menyumbang berinfaknya, insya Allah. Kalau sekarang baru pembangunannya baru selesai dari pemerintah kota itu baru fondasi. Insya Allah tahun ini kita doakan Pak Wali sehat sehingga dapat petunjuk Allah diberikan kepada Pak Wali untuk membangun tahun ini juga bangunannya. Jadi insya Allah 2 lantai bawah itu untuk para musafir kita buat nyaman. Ya mudah-mudahan jamaah nanti juga ada yang menyumbang AC insya Allah. Di lantai 2-nya ada ruang serbaguna. Nah nanti Pak Romadi kalau pengen bikin daurah, hafadhol.
Ustaz Arif kalau ingin tahu tafadhol kami siapkan di lantai 2. Termasuk juga untuk anak-anak TPA insya Allah. Nah itu dukungan pemerintah kota insya Allah. Tapi kami juga masih membutuhkan dukungan dari kaum muslimin untuk fasilitas-fasilitas yang lain. Pemerintah kota cuma membangunkan bangunannya saja. Nah, tapi kamar mandi, WC-nya itu mandiri. Jadi kita sama-sama agar masjid ini menjadi masjid yang aman, nyaman, enak beribadah, takarrub ilallah dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Ya, dulu cita-cita Allahu yarham Bapak Haji Ujang kepengen sekali masjid ini disinggahi oleh banyak orang. Maka insya Allah kita sama-sama mewujudkannya. Tolong doanya Bib agar masjid ini menjadi masjid yang baik untuk para musafir insya Allah. Masjid ini juga kami cita-citakan punya manfaat bagi masyarakat sekitar. Maka dulu ketika almarhum Pak Haji Ujang menginisiasi untuk membuat ATM beras, insya Allah mau kita hidupkan kembali. Jadi silakan jamaah masyarakat yang ada kelebihan beras secanting, 2 canting, sekilo, 2 kilo, sekarung, 2 karung, titipkan kepada masjid ini. Insya Allah kami amanah untuk kami berikan kepada yang berhak untuk di sekitar masjid. Kotaknya sudah ada, itu sedekah beras untuk buat duafa yang ada di sekitar masjid. Jadi silakan Pak, yang ada sekarung 2 karung, ya, yang 25 kilo, atau secanting 2 canting, kita akan hidupkan kembali untuk membantu masyarakat di sekitar. Kami juga sudah melaksanakan Jumat berkah, tapi silakan juga kalau ingin menitipkan ya kepada takmir untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Ya insya Allah dan program-program ke masyarakat yang lain diharapkan nanti masyarakat sekitar memakmurkan masjid bersama-sama dengan kita. Keberkahan yang kedua yang kami rasakan di malam hari ini, Masya Allah, kita kedatangan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Habib Hamid bin Ahmad Barabah. Rasulullah SAW berpesan dalam hadis riwayat Muslim, aku tinggalkan 2 perkara besar bagi kalian. Yang pertama Al-Quran yang di dalamnya ada cahaya untuk kalian laksanakan. Yang kedua kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan untuk mengingat Allah kepada kalian dengan Ahlul Bait. Sayyidina Husain bertanya kepada Zaid, siapakah Ahlul Bait itu? Ahlul Bait itu adalah keluarganya Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far. Masya Allah, itu adalah zuriat Rasulullah SAW yang hari ini kita sebut dengan Habib, kekasih. Mereka adalah penerus Rasulullah SAW, penjaga agama ini. Dan kita insya Allah malam ini akan bertemu, bukan hanya sekedar muwajah, ketemu wajah yang di situ mengalir darah dan wajah Rasulullah SAW lebih indah dari bulan purnama. Tapi juga mendapatkan tausiah, mendapatkan nasihat-nasihat, mendapatkan bimbingan dari cucu Rasulullah SAW. Ini kebahagiaan dan keberkahan bagi kita semuanya. Maka jamaah sekalian, mari nanti kita dengarkan tausiah-tausiah yang diberikan oleh cucu Rasulullah SAW, zuriatnya Rasulullah SAW, penjaga agama ini, agar kita mampu menjadi pengikut-pengikut Rasulullah SAW dan di akhirat kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, yang berikutnya kami mengucapkan mohon maaf Bib dan rombongan dan jamaah sekalian kalau penempatan kami di masjid ini tidak selayaknya, ya karena masjid ini sedang proses menuju perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan-penyempurnaan. Semoga malam hari ini menjadi malam yang berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya dan kita semuanya termasuk umat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan semangat yang kuat, semangat yang berapi-api, terutama dari ketua masjid baru kita, menambah keberkahan, menambah kesuksesan daripada jamaah masjid ini. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wah min afdalil qurbat wa arfa'id darajat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sayyidis sadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qadiyal hajat. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidis sadat. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد. Al-Mukarramun yang saya muliakan, saya banggakan kepada Ketua Masjid Nur Salimah yang tadi telah menyampaikan sambutannya yang berapi-api dengan semangatnya. Mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan, apa yang beliau inginkan dan niatkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan lebih daripada itu insyaallah Allah berikan, insyaallah. Amin. Bapak Adi Chandra insyaallah sudah face-nya ganteng dan juga semangatnya luar biasa insyaallah. Allah Subhanahu wa taala tambahkan semangat kepada beliau, berikan kesuksesan kepada beliau dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para habaib, alhamdulillah bersama kita, rombongan kita adalah Habib Ja'far Al-Hadi, ada Habib Ali dan Abid Al-Kam, ada Habib Alwi bin Syahab, dan juga ada Ustaz yang datang dari Jakarta. Kita ajak juga untuk memeriahkan acara ini, Ustaz Muhammad Hasbi dan juga Ustaz Waluyo dan Akhina Muhammad Dede, yang mana dan juga segenap anggota Majlis Haddadul Qulub yang bersama kami datang dari Palembang. Mudah-mudahan kedatangan kami membawa berkah, memberikan support dan semangat untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua mendapatkan rahmat, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para ustaz-ustaz kita, ya, terutama juga ketua daripada Majlis Awabin Prabu Muli, Ustaz Arif Indra, yang luar biasa semangatnya menuntun dan membimbing daripada semua anak-anak Majlis Awabin di Prabu Muli. Mudah-mudahan kita doakan bersama Majlis Awabin Prabu Muli tambah maju insyaallah, tambah berkah insyaallah, tambah sukses insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kita yang tidak bisa disebutkan satu persatu insyaallah, kemuliaan kami, sanjungan kepada kami, kepada antum semua kami tidak lupakan. Dan mudah-mudahan antum semua panjangkan umurnya, diberikan keberkahan dalam hidupnya, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga segenap ibu-ibu yang luar biasa, walaupun sudah malam namun semangatnya begitu luar biasa. Mudah-mudahan antum semuanya nantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita begitu banyaknya. Terutama pada malam hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka untuk menggapai rahmat dari Allah,
menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah dapat dipastikan begitu banyak turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kita berkumpul untuk mendapatkan ridha Allah. Kita berkumpul menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pecinta Allah, orang-orang yang taat kepada Allah dan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu rahmat Allah Subhanahu wa taala akan bersemayam pada tempat ini. Dan apabila kita bagian orang-orang yang banyak menyebut Allah, orang-orang yang bagian banyak menyebut dan bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka kita person satu orang demi satu orang akan mendapatkan rahmat yang khusus di balik daripada rahmat yang besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya acara kita pada malam hari ini bukan hanya kita berkumpul untuk bertatap muka, berkumpul untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala saja, akan tetapi lebih daripada itu kita berkumpul di tempat ini guna untuk menggapai dan mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul bersatu padu bersama kaum muslimin yang merupakan jamaah Masjid Nur Salimah khususnya dan jamaah yang lainnya untuk mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perkumpulan kita yang niat kita bersih, niat kita bagus ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala berikan permintaan yang penuh keinginan kita yang selama ini belum dikabulkan oleh Allah, belum tersampaikan oleh Allah. Banyak daripada hajat-hajat kita kepada Allah. Kita banyak hajat dunia kita. Kita ada yang memiliki keinginan memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala akan berikan, sampaikan. Di antara kita ada yang memiliki hajat agar tersampainya cita-cita daripada pengurus masjid ini menjadi masjid bukan hanya bagi kaum muslimin di sini dan juga bagi kaum musafir, akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hajat-hajat kita memiliki keluarga sakinah mawaddah rahmah akan disampaikan oleh Allah. Hajat-hajat kita akan memiliki anak-anak yang saleh-salehah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hajat kita menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengamalkan ilmu, insyaallah akan juga tersampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hadir pada tempat ini, kita menyebut nama Allah, kita berzikir nama Allah, kita menyebut dan bersalawat kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dan dapat dipastikan semua hajat-hajat kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wal hadirat. Tatkala beberapa saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia, yang mana sejak meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mereka para sahabat ataupun sahabat-sahabat perempuan, mereka seperti orang-orang yang banyak melamunnya. Mereka seperti orang-orang yang dulu kehilangan sosok kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab yang merupakan salah satu kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan gundah gulana kepada salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sayyidatina Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita semua. Begitu rindunya kita, begitu cintanya kita kepada beliau, sehingga tidak bisa terlupakan dengan mata ini, tidak bisa terlupakan dengan ingatan ini, tidak bisa disebutkan dengan kata-kata begitu cintanya dan begitu rindunya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sesungguhnya jangankan kita sahabat yang merindukan beliau, ketahuilah sesungguhnya kayu yang senantiasa dulunya dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau berkhutbah, kayu tersebut tatkala masjid sudah mulai ramai, kayu tersebut ditebang, dipotong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya dan dijadikan mimbar. Dan tatkala sudah jadi mimbar, kayu tersebut merintih, kayu tersebut menangis sampai didengar oleh sahabat-sahabat
tersebut sehingga didekati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada gerangan apa engkau bersedih? Ada gerangan apa engkau menangis? Maka dikatakan oleh kayu tersebut, aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Sesungguhnya yang dahulu engkau pegang terus, aku di saat engkau melakukan khutbahmu, maka tatkala dijadikan mimbar tidak lagi engkau pegang senantiasa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku jadikan pegangan terus, tapi engkau tidak akan berjumpa lagi nanti di hari kiamat. Engkau tidak akan berjumpa kepadaku nanti di akhirat, atau engkau senantiasa menjadi mimbar, tapi engkau nanti akan berjumpa selalu bersamaku nanti di akhirat. Kayu tersebut mengangguk dan mengatakan, biarlah saya menjadi mimbar, tapi asalkan dapat berjumpa selalu nanti bersamamu di akhirat. Alhamdulillah. Kayu saja rindu kepada Nabi Muhammad, kayu saja cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita seorang umatnya, orang yang akan mengharapkan syafaatnya, orang yang akan menginginkan dekat dengan beliau, mendapatkan bagian daripada syafaatnya, kita tidak merindukan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, kutipannya yang merupakan kisah tersebut, ketahuilah bahwasanya kayu itu rindu kepada Nabi. Kayu tersebut menangis demi Nabi. Ketahuilah berpisahnya Nabi dengan kita semua, beliau lebih cinta dan lebih sayang, lebih rindu kepada kita dibandingkan kayu dia tadi yang menangis. Begitu cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, hingga beliau bersedih tatkala berpisah dengan umatnya, tatkala beliau sakaratul maut. Beliau tidak pikirkan anaknya Hasan, beliau tidak pikirkan anaknya Fatimah, beliau tidak pikirkan anak cucunya Hasan dan Husain, tidak. Akan tetapi beliau pikirkan umatnya, ummati, ummati. Bagaimana umatku tatkala meninggalnya? Bagaimana berperihnya tatkala umatku berpisah dengan nyawa dan ruhnya? Bagaimana nanti umatku tatkala suratul mustaqim? Bagaimana sedihnya umatku nanti keadaannya tatkala mereka di padang mahsyar dan lain sebagainya? Ummati, ummati, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di malam yang begitu mulia ini, kita mengadahkan tangan kita kepada Allah, kita menghusukkan hati kita kepada Allah, berdoa agar kita digolongkan, dijadikan daripada umatnya yang setia, umatnya siap yang menjalankan daripada syariat yang dibawanya, umatnya yang siap untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya, umatnya yang siap membela daripada dakwahnya, umatnya yang siap untuk meneruskan risalah Nabi Muhammad, umatnya yang senantiasa untuk mengutamakan Rasulullah SAW dan sunnahnya, seimbang daripada umatnya yang mana kita siap bersedia untuk menjadi pecinta dan perindu penolong daripada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dengan kita memanggil namanya, dengan kita bertawassul kepadanya, maka insya Allah yang tadi dikatakan hajat-hajat kita yang begitu banyak, niat-niat yang kita begitu besar, yang begitu agung tidak bisa terhitungkan, yang tidak bisa didoakan hanya lisan kita yang kotor saja, akan tetapi berkah dengan memanggil nama Rasulullah, berkah dengan bersalawat bertawassul kepada Rasulullah, maka insya Allah hajat-hajat kita pada malam hari ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirat mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cintanya kepada umatnya, begitu sayangnya kepada umatnya, beliau senantiasa memberikan pesan-pesannya, beliau senantiasa memberikan wasiat-wasiatnya agar kita sebagai umatnya dapat selamat hidup di dunia. Karena tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini, bukan kita disuruh untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya, bukan kita disuruh untuk lalai hidup di dunia selama-lamanya, tidak. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala tansa nasibaka minad dunya, hanya jangan kau lupakan dunia ini, jangan kau lupakan dan menjadi rezeki, jangan kau lupakan daripada kewajiban-kewajibanmu di dunia. Selebihnya kau gunakan, kau niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk
berkatanya Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya. Beliau mewasiatkan, beliau menyampaikan dalam hadis yang panjang, beliau mengatakan bahwasanya salasun munjiyat, ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan kita semua, menjadikan kita umat-umat yang sukses, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selamat sukses di dunia akhirat. Beliau katakan 3 perkara yang menjadikan kita sukses dan kita selamat. Yang pertama adalah khasyutillah fi sirri wal alaniyah. Senantiasalah kita takut kepada Allah dalam keadaan sendiri dan keadaan ramainya kita. Upayakan, wujudkan, ciptakan rasa takut kita kepada Allah di saat kita sendiri kita. Mungkin di saat ramai di masjid, di musalla, diajak menangis bisa, tapi tatkala kita sendiri kita tidak bisa. Saat kita ramai bisa kita ingat kepada Allah, yang tatkala kita sendiri kita tidak ingat kepada Allah. Di saat kita ramai bisa kita takut kepada Allah, namun tatkala sendiri kita tidak mampu untuk ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, wujudkan rasa takutmu dalam di saat sendiri dan di saat ramai kepada Allah. Itu yang bakal menjadikan engkau selamat dunia akhirat. Kau akan menjadi sukses. Kalau kau sebagai pedagang, kau akan pedagang yang sukses. Kalau kau sebagai orang tua, sebagai pemimpin akan menjadi sukses. Kalau kau menjadi seorang yang manusia awam biasa, kau akan sukses. Kalau kita wujudkan adanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Upayakan kita tatkala kita sendirian, tatkala kita di belakang, tatkala kita menjadi makmum, tatkala kita di rumah, kita sekali-kali kita takut kepada Allah, ingat akan siksa-siksa Allah, ingat akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu al-qasdu fil faqri wal ghina. Kita wujudkan, kalau mau sukses kata beliau, kita wujudkan hidup sederhana dalam keadaan senang maupun bahagia. Apalagi zaman sekarang, zaman serba mahal, zaman serba modern. Sekarang hidup di kota tidak cukup dengan gaji 1 juta 1 bulan, tidak cukup, mahal hidupnya. Oleh karena itu kalau mau sukses kata Rasulullah, wujudkan hidupmu sederhana. Kau laksanakan kewajibanmu kepada keluargamu. Jangan sampai kita royal di luar, di teman-teman kita, di keluarga kita tidak royal, kita tidak laksanakan kewajiban. Royal kita bersama, keluarga bersama orang lain, namun di rumah kita orang yang penting. Bakil kikir kepada keluarga dan anaknya, alhamdulillah. Hiduplah sederhana. Sampaikanlah kewajiban-kewajiban kita, laksanakanlah kewajiban kita. Ya. Dan di saat kita susah, apalagi ya, kalau lagi senang kita hidup sederhana. Ya. Begitupun juga tatkala kita susah, lebih diwajibkan, lebih tuntut lagi kita hidup sederhana, biar kita sukses. Karena banyak kaum muslimin yang mana mereka hidupnya royal di luar, royal temannya, tapi bersama keluarganya ya, jarang royalnya. Alhamdulillah. Yang berikutnya Rasulullah SAW mengatakan agar kita selamat yaitu al-adlu fil ridha wal ghadab. Kita dapat menahan diri, menjaga harkat dan martabat kita, bersikap adil tatkala kita senang dan tatkala kita bahagia. Ada di antara kaum muslimin yang masih kadang-kadang kalau sudah marah yang luar biasa, meja dibentak, dia untung saja HP dan dilempar sayang. Marahnya luar biasa. Namun tatkala Nabi Muhammad SAW dihinakan, tatkala Asmaul Husna dihinakan, tatkala Nabi Muhammad SAW dihinakan, dia tidak marah semarah-marahnya. Ini adalah orang yang bermental tahu, orang yang bermental tempe, hanya masalah perut saja dia marah. Namun tatkala nama Allah, nama Nabi, keluarga Nabi dihinakan, dia tidak marah. Mentalnya adalah mental tahu dan mental tempe. Kata Imam Ali, barang siapa yang pikirannya adalah apa yang masuk di perutnya saja, maka harga dirinya sama seperti apa yang keluar dari perutnya, dari bawahnya. Itulah harga dirinya namanya. Oleh karena itu marahlah kita kepada Allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjung tinggi nama Allah, junjung tinggi syariat Allah, junjung tinggi sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan menjadi sukses dalam kehidupan dunia ini. Lihat mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu
iman mereka kuat dikarenakan yang mereka inginkan adalah kebahagiaan akhirat. Yang mereka inginkan adalah kebahagiaan nanti di akhirat bersama Rasulullah SAW. Hidup nanti di akhirat sedikit hisabnya. Hidup di akhirat nanti mudah menjalani siratal mustaqimnya. Hidup di akhirat nanti akan diberikan dengan kitabnya dengan tangan kanannya. Kenapa? Karena banyak amalnya. Dan mereka pun juga bisa bahagia di dunia walaupun mereka dalam keadaan susah. Namun tatkala mereka senang dan bahagia, mereka pun hidup dalam keadaan senang, bahagia. Harta mereka untuk Allah, harta mereka untuk jalannya Rasulullah SAW. Dikarenakan mereka adalah didikan murid-murid Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita mengaku murid Nabi Muhammad, makanya kalau kita mengaku pecinta Nabi Muhammad, maka jalankanlah harta kita, berikanlah harta kita, tumpahkanlah harta kita, sampaikanlah harta kita sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada mereka-mereka yang mengeluarkan hartanya sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ni'mal malus salih li rajulin salih." Sebaik-baik harta apabila dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Itulah mereka-mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun nasihat beliau yang kedua yaitu salasun munjiat. Ada 3 perkara juga, wasalasun muhlikat, ada 3 perkara juga yang bisa mencelakakan kita. Jangan sampai kita memiliki sifat tersebut. Jangan sampai kita berada pada keadaan tersebut, yaitu yang pertama syukur jadi orang muslim yang pedih, orang muslim yang pelit, kikir. Maka ini akan mencelakakan dengan hartanya. Harta bisa menjadikan kita bahagia. Harta bisa menjadikan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu cerita tentang orang yang membawa kapak di kuburan. Ya, satu kapak saja ditanya berhari-hari. Ya, satu hari di dunia 50.000 tahun di akhirat. Bagaimana kalau berhari-hari? Itu baru satu kapak. Bagaimana dengan dompet kita? Bagaimana dengan baju kita? Bagaimana dengan harta mobil kita? Bagaimana dengan motor kita? Pasti pertanyaan demi pertanyaan. Sedetil-detilnya akan ditanya oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pedit kita dalam urusan agama. Jangan pedit kita dalam masalah keluarga kita, dengan keluarga kita. Jangan pedit kita dengan urusan masjid, urusan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan harta semua hartanya. Sayyidina Umar mengeluarkan separuh daripada hartanya. Separuhnya ya Rasulullah, berikan kepada keluargaku dan aku infakkan semuanya fi sabilillah. Mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW begitu loyal dengan syariat Allah, begitu loyal dengan Nabi Muhammad SAW sehingga ajaran ini, dakwah ini, Islam ini bisa menyebar sampai kepada kita semuanya. Makanya kalau mau selamat, jangan memiliki sifat yaitu pedit dan pelit. Karena harta itu dikatakan harta kalau bisa membahagiakan dia di akhirat. Bukan dikatakan harta kalau bisa menyengsarakan kita di akhirat. Dikatakan makanan kalau sudah mengenyangkan bagi kita. Belum dikatakan makanan atau rezeki kalau belum masuk di mulut kita dan di perut kita. Jadikan harta kita yang menyebabkan kita mendapatkan syafaat, mendapatkan bahagia, mendapatkan alam kubur yang terang dengan harta benda kita. Mereka sahabat Nabi Muhammad SAW, para fuqara'nya, mereka iri, dengki kepada sahabat yang kaya. Mereka bisa bangun masjid, mereka bisa berperang dengan baju perang yang mahal. Mereka bisa beli kuda tatkala perangnya. Mereka bisa menginfakkan onta dan lain sebagainya. Mereka iri kepada mereka sahabat yang kaya raya dan menginfakkan hartanya. Oleh karena itu gunakan, jadikan harta kita wasilah, matiyah yang bisa menjadikan kendaraan kita untuk kebahagiaan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menerangi alam kubur kita adalah amal sedekah kita, yang menyertai kita dengan wajah yang baik, wajah yang rupawan adalah sedekah kita. Yang menerangi di alam kubur adalah sedekah kita.
Lalu sudah banyakkah kita bersedekah untuk Allah? Sudah banyakkah amal kita lampu yang dapat menerangi daripada alam kubur kita? Kalau belum, monggo silakan kita banyak beramal bersedekah. Jangan menjadi orang yang pelit dan jangan menjadi orang yang pelit. Alhamdulillah kita bersama jamaah majlis kita, majlis Hadatul Qulub, disambut dengan begitu senang, gembira, disambut dengan keadaan yang bagus, baik, sambut dengan senang bahagia, yang menunjukkan orang-orang Prabu Muli luar biasa menyambut tamu. Alhamdulillah. Orang-orang Prabu Muli luar biasa menghormati tamu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua orang Prabu Muli masuk surga. Orang Prabu Muli tinggi derajatnya, insyaallah. Semua orang Prabu Muli adalah orang-orang yang baik-baik, sehat, soleh, soleha, insyaallah. Amin. Dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, wahawal muttaba, yang bisa mencelakakan kita, yang bisa menyengsarakan kita, yaitu mengikuti hawa nafsu kita. Selagi dan selama kita mengikuti hawa nafsu kita, maka disitulah kesengsaraan akan menyertai kita. Selagi kita mengikuti hawa nafsu kita, maka akan kerugian akan ada kepada kita. Kadang di saat ini, di zaman sekarang ini sudah penuh zaman teknologi, dengan HP-nya, dengan WA-nya, dengan Facebook-nya. Teknologi yang begitu luar biasa, maka janganlah kita selalu mengikuti hawa nafsu kita. Karena kadang-kadang dengan sebab HP, dengan sebab WA, dengan sebab Facebook, kita bermusuhan. Kadang-kadang dengan obrolan yang kecil akhirnya ribut gara-gara Facebook. Bikin status ini kesinggung jadi ribut. Tidak berteguran lagi, tidak mau lagi sholat di Nur Salimah, tidak mau lagi sholat di Masjid Nur Salimah. Kenapa? Perkataan dalam Facebook yang menyinggung hati saya. Oleh karena itu gunakan kita WA kita untuk agar kita mendapatkan ridho dari Allah, membanggakan Nabi Muhammad SAW, berdakwah di jalan Allah dengan HP kita, dengan Facebook kita. Jangan mengikuti hawa nafsu kita. Kadang-kadang begitu, saking dia marahnya, tahan dia setelah di dalam Facebooknya, di dalam WA-nya berdebat, tidak cukup di Facebook dan di WA-nya baru ketemu dan bergosok berantem dia. Tidak cukup. Oleh karena itu orang yang mengikuti hawa nafsu, orang yang mengikuti selalu mengikuti hawa nafsunya, maka akan celaka, maka akan tidak sukses, tidak mulia di dunia karena mengikuti hawa nafsu. Apalagi hawa nafsu masih lebih daripada itu, lebih akan menyengsarakan kita semuanya. Insya Allah warga Prabu Muli khususnya, insya Allah bisa menahan hawa nafsunya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga adalah i'jabul mar'i bi nafsihi. Seseorang tersebut kalau dia bangga dengan dirinya, itu juga akan menjadikan dirinya celaka. Dirinya tidak selamat, dirinya tidak akan terkumpul amal. Karena seseorang kalau bangga dengan amalnya, termasuk riya, termasuk ujub, ya. Karena amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena dia bangga dengan amalnya. Jadikan amal-amal yang kita lakukan tersebut, ya, amal yang betul-betul untuk Allah. Sehingga dikatakan oleh Ibn Athaillah bahwasanya janganlah kita mengandalkan amal kita, karena sesungguhnya belum tentu amal kita diterima. Jangan kita apalagi bangga dengan amal kita, belum tentu amal itu diterima. Sesungguhnya amal itu antara diterima dan tidaknya. Kalau masih ada riaknya, ingin dipuja, ingin dipuji, tidak diterima. Kalau ada sombongnya, tidak diterima. Kalau ada bangganya, tidak diterima. Kalau ada keinginan ini dan itu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang kita banggakan? Apa yang kita harapkan? Amal belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita oleh karena itu beramal terus sebanyak-banyaknya. Jangan kau banggakan dengan amalmu. Kalau kita bangga dengan diri kita, siapa kita? Kita bukan nabi, kita bukan
bukan sahabat, kita bukan para tabi'in, kita pun bukan daripada para imam. Kenapa kita bangga dengan amal kita? Oleh karena itu tumpuklah amal, teruslah beramal demi beramal, maka mungkin dengan amal kita yang terus menerus dan kita upayakan untuk baik, akan salah satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya umat muslimin pada saat ini jarang mereka salatnya khusyuk, jarang daripada amalnya ikhlas, jarang daripada mereka yang meninggalkan hawa nafsu, jarang yang mereka yang tidak bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu jangan bangga dengan amal kita. Teruslah kita beramal, boleh kita terus beramal, tapi jangan kita bangga dengan amal-amal kita. Terus kita beramal, terus kita ikhlaskan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melihat bukan wajah kita. Allah melihat bukan dengan pakaian kita. Allah melihat bukan dengan harta rumah kita, bukan. Tapi Allah melihat bagaimana amal kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul sudah mengajarkan kepada kita dan kita ucapkan selalu di setiap salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku berjanji bahwasanya salatku, hidupku, matiku untukmu ya Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena sanjungan, bukan ingin disebut dan lain sebagainya. Dan karena itu jangan kita memiliki sifat yaitu bangga dengan amal ibadah kita. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan juga mewasiatkan kepada kita agar kita bahagia. Ada 3 perkara, salasun darajat, ada 3 perkara yang bisa meninggikan derajat kita. Mudah-mudahan kita dapat ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu derajat kita di mana di sisi Allah. Kita tidak tahu apakah kita di bagian daripada hamba-Nya yang dicintainya. Kita tidak tahu apakah kita berhak untuk mendapatkan surga-Nya, tidak tahu. Oleh karena itu amalkan, wujudkan 3 perkara yang bisa meninggikan derajat kita. Yang pertama adalah ifsya'us salam. Selalu menebar salam. Sampaikan salam kepada man arafta wa man la ta'rif. Kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal. Karena menyebarkan salam adalah salah satu daripada syiarnya Allah, syiarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menebarkan salam, maka orang akan menjawab salam. Satu orang menjawab luar biasa. Bagaimana kalau menjawab orang yang banyak, maka tambah luar biasa, tambah menyebar dakwah Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menyebarkan salam sunnah. Orang yang menjawabnya adalah wajib, maka tambah pahala yang akan kita dapatkan, maka tambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita dengan amal yang banyak, kita menyumbang sekian juta, sekian ratus juta, kita merasa sudah banyak beramal. Tapi itu belum tentu diterima oleh Allah. Dan kadang-kadang kita tidak merasa dengan kita mengucapkan salam sudah dapat diterima oleh Allah, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebarkan salam akan meninggikan derajat kita insyaallah. Dan yang kedua adalah it'am ta'am. Senantiasa suka memberi makan kepada orang lain, suka memberi sedekah kepada orang lain, apalagi terhadap tamu, apalagi terhadap musafir, apalagi terhadap anak yatim, apalagi terhadap orang janda dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memuji kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayatnya wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka sahabat keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di situ ada Imam Ali bin Abi Thalib beserta istrinya Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan susahnya, dalam keadaan sederhananya, makanan cuma sedikit, datang anak yatim meminta makanan, diberikan daripada separuh daripada yang ia miliki. Tatkala begitu datang juga orang fakir, diberikan juga harta makanan yang sedikit. Datang orang tawanan, baru pulang ditawan, belum makan, tidak ada makanan, diberikan semuanya makanan tersebut. Mereka sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang suka memberi makan, suka bersedekah, suka memberikan kelapangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadikan kita orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah. Jadikan kita orang-orang yang
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka memberikan sedekah dan suka memberikan makan kepada orang yang lainnya. Niat daripada ketua masjid kita sudah luar biasa. Masjid dan diberikan tempat bagi orang musafir dan diberikan makan dan minumnya luar biasa. Takbir. Dan yang ketiga yang meninggikan derajat kita yaitu yusalluna bil lail wan nasu niyam. Kita mau tinggi derajat kita dan tatkala kaum muslimin, tatkala keluarga kita, di antara tetangga kita juga mereka terlelap tidur, bahkan tukang jaga ronda pun tidur, tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi katanya banyak hajat. Tadi katanya banyak yang diinginkan. Bahkan ada yang selama ini hajatnya tertunda, hajatnya belum tersampaikan. Maka ketuklah pintu Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Maka insyaallah Allah akan buka pintunya dengan rahmatnya. Allah akan buka pintunya dengan kasih sayangnya. Akan disampaikan semua hajat-hajat kita. Kalau kita mengetuknya di malam hari, tidak cukup satu kali, kita ketuk lagi dua hari. Kita tidak cukup, kita ketuk terus sampai beberapa hari. Kita memunadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, maka niscaya hajat-hajat kita, bahkan kita akan menjadikan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat yang mulia yang jarang kaum muslimin pada saat ini mengejarnya, mendapatkan derajat yang tinggi. Kalau pengen derajat dunia cepat, ya. Pengen jadi orang kaya cepat, maunya. Pengen jadi orang berpangkat cepat, ya. Hari ini pun jadi RT pun daftar. Jadi RT pun berebut, tapi tidak berebut untuk mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki derajat di sisi Allah, maka kehidupannya akan menjadi tenang. Jiwanya akan menjadi tenteram, rumah tangganya akan senang bahagia. Itulah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bangun malam kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tadinya kita sebagai orang muslimnya pun hanya tercatat di KTP, maka akan terangkat menjadi orang mukmin. Menjadi orang yang memiliki iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala kita terus continue ibadah kita malam kita sendirian kita kepada Allah, akan naik lagi menjadi orang yang muhsin, orang yang dekat kepada Allah lebih daripada orang yang bermukminin. Kemudian terus kita istiqomah, akan diangkat derajat kita menjadi orang yang muttaqin. Maukah kita menjadi orang-orang yang tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu kita akan dan menginginkan memiliki derajat yang tinggi, muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terus istiqomah, maka akan terus diangkat derajat kita menjadi orang-orang yang as-siddiqin, orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jujur dengan ucapannya, jujur dengan perbuatannya, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun derajat yang ketiga, wasiat Rasulullah SAW yang ketiga adalah salasul kafarat. Ada 3 perkara yang dapat meleburkan daripada dosa-dosa kita. Karena kita harus sadari dan kita akui bahwasanya kita memiliki dosa-dosa yang banyak. Ketahuilah dosa-dosa kita yang kita belum terhapuskan, dosa-dosa kita yang belum kita bertobat kepada Allah, itu dapat menyebabkan rezeki kita terhambat, bisa menyebabkan kita tidak mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah ampun kepada Allah dengan dosa dari dosa-dosa kita. Bertobatlah kepada Allah atas semua dosa dan kesalahan kita selama ini. Nabi Allah Ayub saja berdoa munajat kepada Allah. Nabi Allah Nuh saja yang mana dia harus diterjang dengan banjirnya saja berdoa mohon ampun kepada Allah. Nabi Yunus yang berada di dasar lautan di dalam perdikan saja memohon ampun kepada Allah. Nabi Allah Adam saja yang mana melakukan kesalahan saja memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Kita bukan nabi, kita bukan
yaitu kita suka menjadi orang yang melebihkan dari anggota wudunya. Jadi jangan kita hanya wudu saja. Ya, setiap kali wudu kita lebihkan. Ya, maksudnya tempatnya, posisinya. Kalau dari tangan sampai ke siku lebihkan dari atas siku. Nah, ini bisa meleburkan dosa-dosa kita, khususnya dari dosa tangan-tangan yang kita lakukan, kita gerakkan selama ini. Kalau kita membasuh daripada rambut kita lebihkan, bahkan mengikuti sunnah Nabi, semua kita usap, semua kita basahi. Isbagul wudu, melebihkan daripada anggota wudunya, daripada tempat-tempatnya. Maka insyaallah itu bagian daripada sifat-sifat pekerjaan yang bisa meleburkan daripada dosa-dosa kita semua. Dan yang berikutnya yaitu kita saat ini berada di dalamnya, yaitu tempat-tempat kita melangkahkan kepada tempat-tempat yang baik, melangkahkan kepada tempat-tempat yang suci, sholat di masjid berjamaah, hadir pada majlis-majlis ilmu, hadir pada majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir. Selagi langkah kita semakin banyak, langkah kita, maka semakin pun akan meleburkan dosa-dosa kita. Sehingga mereka salah seorang sahabat suatu hari mereka dinilai melakukan hal-hal yang sia-sia. Dia seorang sahabat mengelilingi pohon yang besar beberapa kali. Kalau ditanya kenapa engkau mengelilingi pohon tersebut, dia mengatakan sesungguhnya kami mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ikutannya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Tidak seperti kita. Kalau masih ada yang 2 rakaat daripada 4 rakaat atau 8 rakaat, pilih yang 2 rakaat. Kalau ada yang melakukan daripada sholatnya qabliyah saja, pilih yang qabliyah, tidak ada ba'diyah. Dan seterusnya masih milih-milih yang sedikit. Tetapi mereka para sahabat-sahabat, mereka mencari masjid yang jauh agar mereka memiliki langkah kaki yang mana setiap langkah menjadi pelebur dosa bagi mereka semua. Inilah mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang luar biasa sekali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi hadirnya kita di tempat seperti ini, insya Allah setiap langkah kaki kita menjadi pelebur dosa bagi kita semuanya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Insyaallah mungkin daripada jamaah masjid Nur Salimah ini sudah tahu daripada hadis ini, sehingga ramai-ramai datang ke masjid Nur Salimah untuk menghadiri daripada tausiah dan zikir ini. Insyaallah luar biasa. Dan yang ketiga yaitu intizar shalah ba'da shalah, menunggu waktu salat daripada waktu salat berikutnya, itu juga meleburkan dosa. Oleh karena itu ulama salaf mengatakan, ulama sufi mengatakan, sesungguhnya azan yang berkumandang, azan yang memanggil kita semuanya itu hakikatnya bukan kita langsung bersegera untuk mendatanginya. Hakikatnya bagaikan waktu imsak. Apakah kita berhenti makan hanya menunggu waktu imsak? Tidak. Kita berhenti makan, ada yang datang atau ada yang makan sahur kita jam 2, ada yang makan sahur jam 3. Begitupun juga azan berkumandang, bukan setelah azan berkumandang kita baru bersegera. Mereka mengatakan itu waktu yang terakhir bagi orang-orang yang lalai kepada Allah. Bagaikan waktu imsak yang terakhir bagi orang-orang yang lupa atau sengaja mengakhirkan. Namun kalau kita sudah azan masih lewat, boro-boro datang duluan sebelum azan. Tapi sudah azan lewat pun setengah jam atau sejam masih sibuk dengan pekerjaan kita. Padahal menurut ulama salaf bahwasanya itu adalah panggilan yang terakhir bagi orang-orang yang lalai dengan sibukan mereka. Kalau kita betul-betul cinta kepada guru kita, maka pasti kita akan datangnya segera. Kalau kita cinta kepada orang tua kita, sebelum mereka memanggil kita sudah datang kepadanya. Dan bagaimana kita mengaku cinta kepada Allah, namun azan berkumandang sudah lama kita belum mendatanginya. Alhamdulillah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Abi Thalib dalam unggahan daripada syairnya, ungkapannya beliau mengatakan bahwasanya kun indallah khairun nas. Jadilah kamu di sisi Allah adalah orang yang terbaik. Di sisi Allah adalah orang yang terutama.
diperhatikan oleh Allah. Jadilah orang-orang itu. Kenapa dan bagaimana? Kalau kita mau menjadi orang yang dicintai, orang yang di sisi Allah yang mulia, maka hendaklah kita senantiasa mendekat kepadanya. Orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang senantiasa ada tatkala Allah memberikan rahmatnya. Orang yang senantiasa hadir tatkala dipanggil namanya. Orang yang senantiasa ada tatkala Allah mencari hamba-hambanya. Kapan Allah mencari kita semuanya? Pada setiap malamnya menjelang subuh, Allah Subhanahu wa taala memanggil, aina qadiyal hajat. Mana orang-orang yang banyak hajatnya aku akan sampaikan. Mana orang-orang yang menginginkan ampunan aku akan ampunkan. Pada sepertiga malam Allah turun dan mendatangi kepada kita semuanya di langit bumi, dan Allah memanggil. Saat itu kita berada di mana? Di tempat seperti itulah, di waktu seperti itulah kita mendatangi Allah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadilah orang yang senantiasa yang baik di sisi Allah, yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita aktif dan hadir tatkala Allah mengabsen kita. Kapan Allah mengabsen? Tiap salat 5 waktu. Kapan Allah mengabsen? Tatkala hamba-hamba yang lainnya ibadah, Allah pun melihat mana hambaku ini. Hamba si fulan hadir dalam duhanya, kok tidak ada dia. Hamba si fulan dia menginfakkan hartanya, kok tidak ada namanya. Hamba si fulan munajah kepadaku, mana dia? Tidak ada dia munajah kepadaku. Apakah dia sudah lupa kepadaku? Apakah dia tidak membutuhkanku, kata Allah? Maka jadilah kembali orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Upayakan kita senantiasa ada tatkala Allah mengabsen kita. Kalau orang-orang menginfakkan hartanya, kita pun segera menginfakkan harta kita. Tatkala kita melihat orang yang menuju masjid, kita pun senantiasa hadir masjid. Tatkala kita melihat pada masjid itu, kita pun di situ Allah, ada Allah, kita pun segera mendatangi. Dan yang kedua kata Imam Ali, kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah engkau ada atau terhadap nafsumu orang yang terburuk, orang yang jahat. Maksudnya apa? Jangan ikuti hawa nafsu. Orang yang jahat bermusuhan dengan nafsu kita. Bagaimana kita? Tidak selalu mengikuti nafsu kita. Kadang kita menginginkan rumah yang bagus, biar dilihat dan dipandang dan lain sebagainya. Kadang kita menginginkan makanan yang banyak, yang berwarna-warni, biar kita enak menyantapnya. Kadang kita menginginkan harta yang banyak, biar kita dipandang dan seterusnya. Kadang kita ingin pakaian yang bagus dan lain sebagainya. Maka itu semua adalah nafsumu. Janganlah kita baik terhadap nafsu kita. Jadikan kita musuh bagi nafsu kita. Bahkan mereka, para ulama-ulama sufi, mereka senantiasa tidak memanjakan nafsunya, tidak meminum air. Agar kenapa? Nafsunya mati, nafsunya kalah. Jadilah terhadap nafsumu kita adalah orang yang buruk. Jadi kalau ada ibu-ibunya ya, minta mobil baru, minta rumah baru, jangan dituruti. Ya, kenapa? Dia lagi buntu juga. Jangan mengikuti. Terhadap nafsu kita menjadi orang yang paling buruk. Nafsu menyuruh kita untuk senantiasa tidur setelah subuh, kita tinggalkan. Tidak, saya harus tidak tidur setelah subuh. Nafsu mengajak kita untuk berhura-hura, tidak. Makanya kalau setan itu dia berkata kepada seorang ulama sufi yang mengatakan, ya Syekh, dulu saya tatkala saya diperintahkan untuk menggodamu oleh iblis, saya ini badan saya sehat, badan saya kekal seperti burung daripada burung Garuda besar. Tapi tatkala saya berada bersamamu, saya seperti menjadi burung pipit. Kenapa? Kau senantiasa mengalahkan nafsumu, kau senantiasa mematikan nafsumu, sehingga saya pun jadi kecil. Itulah orang-orang yang dikatakan Imam Malik, jadilah musuh terhadap nafsu kita. Wa kun inda
minan nasi rajulan minan nas. Jadilah engkau, kata Imam Ali, terhadap manusia yang lainnya adalah kelompok mereka, sama seperti mereka. Jangan kita menganggap besar, jangan kita menganggap hebat, jangan kita menganggap orang yang berilmu, jangan kita menganggap orang yang berharta, dan seterusnya. Jadilah kalau engkau mau menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sama seperti mereka, itulah bisa menyelamatkan, bisa menjadikan mereka bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ulama mengatakan tuba liman tarakat dunya qabla an yatrukahu. Beruntung orang yang sudah meninggalkan dunia sebelum dia ditinggal oleh dunia. Kadang kita masih mengejar dunia, padahal dunia tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, dunia yang Allah berikan kepada kita, dunia yang Allah titipkan kepada kita, jadikan dia pelayan kita. Jadikan dia penyebab atau wasilah kita mendapatkan ridha Allah. Jadikan dia adalah orang yang menyebabkan dia kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta, jadikan harta kita untuk mendapatkan dekatkan diri kita kepada Allah. Kita punya paras yang wajah cantik, paras yang rupawan, maka jadikan itu dia semua untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun juga beruntung tuba liman bana qabrahu qabla an yudkhilahu. Beruntung, kata mereka ulama, orang yang membangun kuburannya sebelum dia dimasukkan ke dalam kuburnya. Jadi kalau kita mau pesan, ya, kuburan kita itu bagus, kuburan kita itu lapang, kuburan kita itu ber-AC, kuburan kita ada teman yang baiknya, maka bangunlah di dunia ini dengan banyak sedekah, dengan banyak mengaji, dengan banyak mendekatkan ibadah kepada Allah. Maka amal sedekah, amal kita banyak membantu orang, banyak berbuat baik, banyak beramal soleh, itulah berarti kita membangun kuburan kita sendiri, yang insya Allah kuburnya terang-terang, kuburan kita dengan lapang, kuburan kita ditemani oleh hamba-hamba Allah yang impawan. Beruntung, kata beliau, membangun kuburan kita sebelum kita masuk ke dalamnya. Ya, apalagi kita masih lama masuk ke dalamnya. Dengan lama itulah kesempatan kita banyak kita untuk membangun, mengindahkan alam kubur kita. Walaupun kita minta dipanjangkan umur kita, insyaAllah, amin, amin ya rabbal alamin. Tapi kita tidak lupa dengan alam kubur kita, yang mana kita akan berada di dalamnya. Mereka yang pernah melihat alam kubur, menggali dan kemudian memasukkan jasad di alam kubur, akan mengetahui begitu sempitnya alam kubur itu. Apalagi kalau alam kuburnya dibangun atau digali lagi di pojoknya dan dimasukkan ke dalamnya, atau yang lain, tambah sempit lagi. Kalau kita pun pernah melihat orang-orang yang dikuburkan di Baqi sana, di Madinah sana, mereka dikuburkan hanya sepetak saja, sedikit, hanya tempat jasadnya mereka saja. Kalau kita masih lebar. Dan kemudian digali setelah setahun, akankah jasadnya hancur atau tidak? Kalau kita sudah melihatnya, pasti kita akan menambah tafakur kita. Namun bagi orang-orang yang suka bersedekah dengan ikhlas, namun orang-orang yang suka berbuat baik dan beramal, insya Allah siokianya mereka membangun alam kuburnya sendiri yang baik dan bagus, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kata ulama, tuba liman arda rabbahu qabla an yalqah. Beruntung orang-orang yang membuat Allah ridha sebelum dia berjumpa nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat beramal yang banyak, dapat beramal soleh, setiap harinya sholat di masjid 5 waktu, bermalam-malam di kegelapan malam dia pergi ke masjid, ya, tempat yang jauh dia datang ke masjid ilmu dan masjid zikir, dan juga mengupayakan dia bersegera untuk datang ke masjid dan mushola atau tempat masjid ilmu dan zikir. Itulah adalah orang-orang yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sayang kepadanya. Maka itulah beruntung mereka yang membuat Allah ridha di dunia sebelum dia dapat berjumpa nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menempatkan kita yang mana kita mengatakannya pada tahun baru, yaitu 2023
ketiga, jadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita memiliki harta, jadikan harta kita pembantu kita. Jadikan harta kita perantara kita. Jadikan harta kita adalah yang menyebabkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah harta itulah yang mana para sahabat-sahabat Nabi, mereka menjadikan dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada harta, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dunia, ya dunia, ikhdimi man khadamaki. Sesungguhnya wahai dunia, engkau buat dia pembantu, buat dia budamu, orang yang selalu mengejar-ngejarmu. Wastakhdimi man khadamani, dan jadikan engkau pelayanmu wahai dunia. Jadikan pelayanmu, jadi engkau melayani mereka. Bagi mereka berkhidmah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang yang ahli ibadah, kalau kita menjadikan dunia sebagai perantara kita, maka insyaallah dunia akan datang kepada kita. Dunia akan berkhidmah kepada kita. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang soleh. Mereka merasakan dunia berkhidmah kepadanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya bahwasanya kalau kalian menginginkan dunia itu datang kepadamu secara hina, bukan mengejar dunia, tapi dunia datang kepadamu secara hina. Kalau ibaratnya orang mengasih uang banyak itu dengan memohon-mohon, tolonglah kau terima, kami akan berikan kepadamu 1 bulan ada 100 juta. Dia mau ngasih harta tapi memohon. Bagaimana caranya itu ya Rasulullah? Bagaimana caranya gerangan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Istaghfirullah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da tulu'il fajar, setelah terbitnya fajar, qabla salatis subuh, sebelum salat subuh, bukan bermohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah dan kau lakukan setiap harinya, maka insyaallah kata Nabi Muhammad SAW, dunia akan datang kepadamu dan memohon agar engkau mau menerimanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang taat, hamba yang dekat kepadanya, hamba yang ringan langkah kaki kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Hamba-hamba yang mana kita mendengar ucapan, mendengar daripada nasihat, mendengar daripada hadis, mendengar daripada ayat Allah, kita langsung masuk ke dalam telinga kita dan kita amalkan daripada apa yang kita dengarkan daripada ilmu tersebut. Hamba-hamba yang senantiasa hamba-hamba yang mau untuk dimasukkan ke dalam surganya, bukan hamba-hamba yang tidak mau untuk dimasukkan ke dalam surganya, yaitu orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, senantiasa berlomba-lomba untuk mencari ridha Allah, orang-orang yang berebut fastabiqul khairat dalam mencari dan berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita bagian hamba-hamba tersebut, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan hamba-hamba yang sebagai penghuni surganya Allah, penghuni surga Firdaus, laki-laki yang adalah laki-laki yang saleh, penghuni surganya Allah, perempuan adalah perempuan yang salehah, penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadikan anak-anak yang saleh-salehah, anak-anak yang senantiasa taat kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dapat tersentuh tatkala disebut nama Allah, dapat berselawat kepada Nabi Muhammad tatkala disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri kita adalah istri-istri yang senantiasa solehah, istri-istri yang mengajarkan anaknya untuk sholat 5 waktu, istrinya yang dapat mengingatkan suaminya untuk sholat, istri yang mengingatkan suaminya untuk taat, dan juga suaminya dapat membimbing istri-istrinya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa bagian daripada hamba-hamba Allah yang diterima taubat kita, yang diterima taubat kita, diterima daripada permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya berlalu 2022, tidak hanya lewat 2022, akan tetapi akan datang kesolehan, kebaikan, kesempurnaan daripada amal ibadah kita kepada Allah. Tambah taat kita kepada Allah, tambah dekat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita melihat masjid, tidaklah kita melihat musala kecuali di situ kita ingat kepada Allah untuk ibadah kepadanya. Tidaklah kita melihat panti asuhan kecuali kita ingin tersentuh hati kita
membantu kepada mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita sampai akhir hayat kita. Kita wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan mana kami selama kami berada di Prabu Mulid. Mudah-mudahan menjadi keberkahan, menjadi kebaikan, terutama bagi kami semuanya. Mohon maaf, dan mohon ampun, kami langsung pulang. Habis ini langsung pulang ke Palembang. Mohon doanya biar dilancarkan, diselamatkan, dibaikan, mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon doa penutup untuk majelis ini kepada Bapak Saprani